Ngatain gue cong, lo mau ngatain gue ini, intinya lo makan dari uang bencong kan? Depan anak gue pernah kok, depan Thalia. Harga diri gue di depan anak gue juga udah nggak ngerti lagi deh. Nggak bisa mempertahankan CEO asli. Nah, CEO palsu pun jadi nggak bener. Baru ngeh juga di sini sama bundanya make upnya agak mirip nih. Bagi lipstick yang sama begitu. Dia kan ada kayak ada blush onnya. Oh, baru ngeh, let's go loh. Semua sesuai dengan target. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas berbagai peristiwa viral dan mengulasnya dari berbagai sudut pandang. Di video kali ini, kita akan membahas sosok Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam sebuah podcast viral di media sosial. Dalam podcast tersebut, Ruben mengungkapkan beberapa pengalaman pribadi yang menurutnya sangat menyakitkan, mulai dari pengakuan mengenai perlakuan yang pernah ia terima hingga dampaknya terhadap hubungan keluarganya. Potongan-potongan pernyataan itu langsung memicu perdebatan panjang di kalangan netizen. Ada yang bersimpati, ada pula yang mempertanyakan berbagai hal yang selama ini belum pernah terungkap ke publik. Lalu, sebenarnya apa saja isi pernyataan Ruben? Mengapa cuplikan podcast ini kembali menjadi bahan perbincangan? Dan bagaimana reaksi publik setelah mendengar pengakuannya? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Sombong iya, sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Makin kalian komentar, semakin saya berisik. Kakak ada, tapi adiknya mau bongkar kejelekan kakaknya. Apa namanya coba? Waduh. Sudah bisa menjawab komentar sendiri, sudah bisa mengcounter omongannya bunda, sudah bisa mengcounter omongan angkel-angkelnya. Sekarang udah nggak di pihak kita lagi nih, di pihak GGS gitu. Geng Gunung Sarakawi. Ternyata tidak berhasil. Dan akhirnya Onyo tetap di pihak ayahnya. Nah, apakah ini yang membuat Jordi dan juga bundanya Tabungnya berhasil, Thalia itu sempat keguguran sekali dulu. Iya. Iya kan? keguguran guys? 2 kali. Awalnya, gue sangat amat bahagia punya istri gue Sarwenda karena dia sangat amat selalu berpikiran positif tentang banyak hal. Kalau istri gue membolehkan gue mengudahkan semua pekerjaan gue gak akan pernah takut untuk ngomong. Gue sudah tidak bisa lagi. Segala orang yang kerja sama dia, si Manda, gue sebutin namanya. Dia komporin terus, dia wah. Nonton podcastnya, let's go, sakit hati banget guys. Ternyata memang dibalik tampangnya yang polos, cancel dia mantannya si Ruben dari dunia per-entertainenan. Lo mau ngatain gue cong, lo mau ngatain gue ini, intinya lo makan dari uang bencong kan? Gue shock sih sebenarnya gitu. Cuman kalau lo ya shock karena ini di publik kan gitu. Karena di belakang itu ya sering juga dia ngatain gue gitu, sering. Bahkan di depan anak gue juga pernah. Oh ya? Iya, jadi gue cuman aduh, harusnya udah biar itu menjadi pribadi aja gitu. Kalau lo menganggap gue seperti itu gitu, tapi lo kenapa lo lakukan hal itu gitu? Itu doang sih gitu. Enggak, lo ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong? Awalnya lo gak bisa bedain, gue juga dulu gak bisa bedain sih cong atau laki. Sekarang aku bisa bedain antara cong. Di mana Ruben ini direndahkan di rumah itu. Dan pantas Ruben jijik banget buat balik lagi ke rumah itu guys. Jadi dia merelakan semua hartanya. Jadi depan anak gue pernah kok, depan Thalia. Pernah gitu dia juga. Tapi gue udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Gue hanya bisa bilang, oh udah, oh ya udah. Jadi gue harga diri gue di depan anak gue juga udah nggak ngerti lagi deh. Sebenarnya mah. Tapi gue bisa apa? Ya itu mungkin udah saatnya akhirnya dia ngeluarin ucapannya di publik. Ya itu saatnya dia mungkin kepleset. Dia akhirnya ya Allah bukakan semuanya aja gitu. Gitu gue mau ngomong apa? Oh gitu. Pernah juga waktu dia telepon waktu itu ada bermasalah tentang rumah, terus rumah lagi gitu. Terus akhirnya dia marah banget ya. Thalia tau nggak kalau ayah itu bawa gitu. Walaupun gue nggak tahu lagi deh harga diri gue di mata anak gue tuh kayak apa. Gitu jadi ya. Oh jadi bukan hal yang baru ya maksudnya? Bukan hal yang baru, itu udah buat gue udah biasa dia ucap gitu. Di chat juga gue kasih tahu tentang ini loh, tentang gini loh, katanya gue nggak usah ikut campur urusan dia. Bukan campur, kalau tentang urusan anak gue itu tetap urusan gue juga. Setelah bercerai gue pikir akan lebih lembut kitanya komunikasi. Ternyata makin jadi gitu. Jadi ya laki-laki ini selalu nganggap dirinya gentle banget gitu.
Udah. Lu mau ngatain gue cong, lu mau ngatain gue ini. Intinya lu makan dari uang bencong kan? Nah, mampus. Mamam tuh. Gimana? Anaknya udah kayak apa. Dan dia cerita tentang mantannya ya. Nah, jadi sebel banget juga nih Lesko nih. Mantannya itu sampai pernah bilang ke anaknya si Thalia ya, kamu tahu nggak papa kamu itu titik. Nah, jadi ucapan cangcong itu kalau dari komennya dia yang bilang ya, si SW dulu diratukan nggak usah kerja. Nah, sekarang harus kerja siang malam sama CEO. Wah, yo, CEO asli dibuang, CEO palsu disimpan. Piye to dadah lu enak zamanku toh. Nah, lebih tepatnya nggak bisa mempertahankan CEO asli. Nah, CEO palsu pun jadi bener. Menurut Let's Go, ini yang mantannya ini adalah tidak bisa mempertahankan CEO asli. Ya, akhirnya mendapatkan CEO-an. Yang ini yang kamu sebut laki. Lebih laki daripada Lekom. Lipstick tapi tebal juga ya make up-nya ya gitu. Di antara Aliando, Stefan William gitu. Dia paling tebal make up-nya dia sama lipsticknya ya. Apa udah mulai nyaman? Ternyata nyaman juga jadi cong-cong gitu. Apa gitu ya? Ini pertanyaan kita semua ya. Ini pertanyaan nih. Baru ngeh juga di sini. Dia mah. Pitch glass. Geli. Dia Kelihatan saya pegang kamu aja enggak. Kali. baru ngeh juga guys kalau kalian lihat di sini mukanya si CEO ini make upan ya? Kalau perempuan dilihat Sama bundanya make upnya agak mirip nih. Bagi lipstick yang sama begitu. Dia kan ada kayak ada blush onnya. Apa memang muka CEO aslinya gini ya? Ini pertanyaan kita semua ya. Terus bibirnya gitu. Oh, baru ngeh Let's Go loh. Ketika kita bersuara, kita dianggap baper, dianggap sok merasa jadi korban. Ya, 2 tahun kita diam aja. Jadi saya cuma bilang, udah, semua sesuai dengan target. Sesuai dengan target katanya guys. Jadi mungkin ini takdirnya saya, gitu. Jadi udah cukup. Tapi lama-lama seperti merasa punya senjata terus. Ya, apalagi adik. Menurut lo? Iya. Jadi Kalau abangnya mau sih. iya, apalagi kalau kita mau menjatuhkan dia jauh, merendahkan dia, menjelekan, wah parah. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Rahasia besar guys. Menyala. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Siapin jantungnya. Jeng. Jiwa bergejolak gue mulai kayak bimbang. Sama nih sekarang. Gue gak percaya Tuhan, gak apa-apa deh kata gue gitu. Ya Coti, dia bilang uang 50 miliar itu tidaklah kecil. Dia bilang gitu. Kamu harus banyak menyumbangkan banyak orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, darah dagingmu. Jawab gue lagi. Keluarga darah daging. Apa bawa aja semua. Saya sih insya Allah kalau 50 miliar gak punya saudara gak apa-apa. Gue iseng, gue samperin. Beneran gue samperin. Bayar 5 juta apa kalau nggak salah waktu itu. 5 juta bayarnya. Katanya buat seserahan lah, mandat lah, ini itulah, segala macem gitu kan. Jadi demi duit nggak punya keluarga nggak masalah, menumbalkan darah daging keluarga, dan bahkan dia bilang nggak percaya Tuhan nggak masalah, asal demi apa? Demi doku, demi duit coy. Nah, apakah ini juga isyarat dari Ruben yang dia bilang nggak apa-apa gue dijelekin, serasa dia punya tahu segalanya. Yang penting sekarang target lu tercapai ya. Target apa yang dimaksud dengan Ruben ini? Apakah sebenarnya Ruben ini udah tahu? Misalnya kalau yang kita bahas kemarin ya, rumah Jordi sama rumahnya Wendah ini agak mirip guys, dengan putih-putihnya, style-stylenya. Abis itu rumah besar mereka kaya-kaya banget. Dan yang kita anehnya adalah Ruben sekarang tinggalnya di rumah yang sederhana, lebih sederhana dibanding mereka maksudnya ya gitu. Ada yang bilang di sini kakak adik, tapi adiknya mau bongkar kejelekan kakaknya. Apa namanya coba? Waduh. Ada yang cerita juga, saya seorang kakak demi bantu adik, kita seorang kakak rela menyimpan kemauan kita untuk bantu dia dulu. Tapi saat adik salah, kita marahi dia, tapi yang diingat adik cuman marahnya doang, bukan baiknya kita. Padahal kita marah pun untuk kebaikannya. Kita nggak mungkin marah ke adik tanpa alasan. Ngerti banget apa yang dirasain Ruben saat ini. Onyo sibuk, Onyo kan udah gede. Onyo sudah bisa menjawab komentar sendiri, sudah bisa mengcounter omongannya Bunda, sudah bisa mengcounter omongan uncle-uncle-nya. Jadi kita
Terus fansnya Onyo, fansnya Bunda juga harus hati-hati bicaranya. Nah, dari statement ini juga netizen menyoroti bahwa Jordi ini ngomongannya halus tapi kompor. Seakan-akan Onyo sekarang yang lagi ada di pihaknya Ruben itu kayak, oh sekarang udah nggak di pihak kita lagi nih, di pihak GGS gitu. Geng Gunung Sarakawi. Geng Gunung Sugihan. Apa nih pertanyaannya itu? Soalnya dia bilang, Onyo sekarang udah pinter, udah bisa menyangkal, mengcounter. Dia bilangnya mengcounter ya. Mengcounter itu kan artinya melawan ya gitu. Melawan atau mengcounter omongan dari bundanya gitu. Di brainwash kah atau untuk dibuat benci kah ke Ruben gitu dengan dukungan dari GGS ini, Geng Gunung Sarakawi ini ya. Tapi ternyata tidak berhasil dan akhirnya Onyo tetap di pihak ayahnya. Nah, apakah ini yang membuat Jordi dan juga bundanya Bayi tabungnya berhasil, Thalia itu sempat keguguran sekali dulu. Iya. Iya kan? keguguran guys? sebenarnya. 2 kali. Iya, karena kayak orang mikir bayi tabung tuh langsung jadi, kan nggak semuanya langsung jadi. Iya. Gue juga nggak habis pikir. Awalnya, gue sangat amat bahagia punya istri gue Sarwenda karena dia sangat amat selalu berpikiran positif tentang banyak hal. Awalnya. Maaf, gue nggak bisa menceritakan secara detail, tapi itu yang gue bilang, gue hanya bisa memberikan isyarat yang seandainya lo jadi gue, lo kan tahu rasanya. Lo nggak bisa desek gue terus. Guanya satu, badannya satu, pikirannya satu, semuanya satu, tapi semuanya harus selesaikan secara bersamaan. Jadi kalau ada masalah, ada urusan anak, pasti gue anak lagi yang gue urusin. Ininya gak kelarin, ada ini gue gak kelarin gitu. Jadi sesuatu yang tidak pernah selesai, dan akhirnya karena gue tidak mau menghilangkan waktu gue bersama anak. Kalau istri gue membolehkan gue mengudahkan semua pekerjaan gue gak akan pernah takut untuk ngomong, gue sudah tidak bisa lagi. Kayak cucian ya, nah. Kayak cucian yang di tangan di papan penggilisan gitu. Dan Ruben seperti itu ya, digilis, diperas guys. Tuanya punya duit buat beliin anaknya mobil baru. Nah, dimana mobilnya ini anaknya nggak bisa beli pakai duit sendiri karena masih nabung gitu. Berarti kan itu duit hasil keringat siapa? Hasil keringat si The Band and The Chong gitu loh. The Band The Chong gitu loh. Nah, Segala orang yang kerja sama dia, si Manda, gue sebutin namanya. Dia komporin terus, dia wah ngerasa gini. Lo nerima dalam keadaan udah jadi. Coba lo ada dalam proses kita ngebentuk. Ntar lo bilang gua, kalau bisa orang yang bermasalah di rumah sakit semua gara-gara gua. Gitu. Jadi ibunya tidak akan bisa seperti itu kalau tidak ada dalangnya di belakang. dalang. Tidak ada yang ngomporin di belakang. Insya Allah. Makanya gue bilang, mendingan cepat nikahin, cepat punya anak. Nah. Jadi lu punya hidup lo. Jangan menggiring gue cemburu, nggak ada. Mau ngatain juga nggak. Silakan. Kan rasanya kalau ibunya nanti happy, dia happy juga. Si Manda ya gitu. Memanda anjay itu. Nyebelin dia mukanya, nyebelin omongannya, nyebelin juga gitu. Apalagi ada statement di sini dia bilang ya, kita harus pintar-pintar ngambil petunjuk guys. Dia bilang, entar lu bilang gua kalau bisa orang bermasalah di rumah sakit itu semua gara-gara gua. Nah, jadi Kalau saya pribadi, setelah menyaksikan keseluruhan video ini, ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian saya. Yang pertama, saya melihat bahwa keberanian Ruben Onsu untuk mulai berbicara mengenai pengalaman pribadinya tentu akan memunculkan berbagai macam reaksi. Ada yang langsung percaya, ada yang memilih menunggu penjelasan dari pihak lain, dan ada juga yang tetap bersikap netral. Menurut saya, itu adalah sesuatu yang wajar. Di era media sosial seperti sekarang, setiap pernyataan publik pasti akan memancing banyak interpretasi. Namun, saya juga berpendapat bahwa kita sebagai penonton sebaiknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Potongan video, cuplikan podcast, ataupun komentar di media sosial seringkali tidak memberikan gambaran secara utuh mengenai sebuah persoalan. Kita hanya melihat sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Saya pribadi lebih memilih melihat video seperti ini sebagai kesempatan untuk memahami sudut pandang seseorang, bukan sebagai dasar untuk langsung menghakimi pihak lain. Apalagi ketika persoalan yang dibahas menyangkut hubungan keluarga, rumah tangga, dan pengalaman pribadi. Hal-hal seperti itu biasanya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di layar.
Kalau memang benar Ruben merasa pernah terluka oleh ucapan atau perlakuan tertentu, tentu perasaan itu adalah sesuatu yang hanya dia sendiri yang benar-benar rasakan. Tidak ada orang luar yang bisa mengukur seberapa besar rasa sakit yang dialaminya. Sebaliknya, pihak lain juga memiliki hak untuk menyampaikan versinya apabila memang ingin memberikan penjelasan. Karena itulah saya merasa publik sebaiknya memberi ruang kepada semua pihak, bukan langsung memihak hanya karena satu video sedang viral. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana sebuah podcast bisa mengubah opini publik hanya dalam hitungan jam. Beberapa potongan kalimat langsung dipotong menjadi video pendek, diunggah ulang berkali-kali kemudian diberi judul yang semakin sensasional. Akibatnya, banyak orang yang akhirnya berkomentar tanpa benar-benar menonton keseluruhan isi pembahasannya. Menurut saya, kebiasaan seperti ini justru membuat ruang diskusi menjadi kurang sehat. Orang lebih mudah bereaksi terhadap potongan informasi dibandingkan mencoba memahami konteks secara utuh. Padahal, satu kalimat bisa memiliki makna yang berbeda ketika didengar secara lengkap. Saya juga melihat bahwa setiap tokoh publik memiliki konsekuensi besar ketika memutuskan membuka persoalan pribadinya ke ruang publik. Di satu sisi, masyarakat menjadi lebih memahami apa yang sedang mereka alami. Namun di sisi lain, semua ucapan mereka akan dianalisis, diperdebatkan, bahkan dipelintir oleh berbagai pihak. Itulah risiko menjadi figur publik di zaman media sosial. Yang menurut saya paling penting adalah bagaimana persoalan seperti ini tidak berubah menjadi ajang saling menyerang tanpa dasar. Kritik tentu boleh, opini juga boleh, tetapi alangkah baiknya jika semuanya tetap disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak berubah menjadi fitnah ataupun kebencian. Saya pribadi juga merasa bahwa kita perlu membedakan antara fakta, opini, dan dugaan. Ketiganya seringkali bercampur di media sosial sehingga orang sulit membedakan mana informasi yang benar-benar sudah terverifikasi dan mana yang masih sebatas asumsi publik. Menurut saya, sebagai penonton kita juga memiliki tanggung jawab untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. Terlepas dari siapa yang nantinya dianggap benar atau salah, saya berharap semua pihak bisa menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan mereka. Tidak semua konflik harus diselesaikan di depan kamera. Ada kalanya penyelesaian yang paling baik justru terjadi di luar sorotan publik. Itulah pendapat saya mengenai video kali ini. Tentu saja, kalian boleh memiliki pandangan yang berbeda. Justru perbedaan pendapat itulah yang membuat diskusi menjadi lebih menarik selama tetap dilakukan dengan saling menghormati. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, bagaimana kalian memandang pernyataan yang disampaikan dalam podcast tersebut? Apakah kalian melihatnya sebagai bentuk keterbukaan? Atau menurut kalian masih perlu ada penjelasan dari pihak-pihak lain agar masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih utuh? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar yang masuk, dan kalau ada sudut pandang yang menarik, bisa jadi akan saya bahas lagi pada video berikutnya. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.